Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bahasa, kembali lagi di Sini Bahasa, Siniar Bahasa dan Sastra Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Kembali lagi dengan saya Melisa Martaliasari. Di episode ketiga kali ini, nah kita kedatangan narasumber yang mungkin sahabat bahasa sudah tahu ya siapa mereka. Coba perkenalan dulu. Mas Ahdan. Baik, halo rekan-rekan sahabat bahasa. Perkenalkan, nama saya Ahdan Muhammad Zahran Wibisono, Duta Bahasa Provinsi Jawa Timur tahun 2025. Dan perkenalkan, saya Dubas Alma, pemenang 1 Duta Bahasa Jawa Timur tahun 2025. Oke, jadi sahabat bahasa sudah bisa menebak ya. Hari ini kita akan membahas pemilihan Duta Bahasa Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Nah, mereka berdua ini adalah pemenang terbaik kedua ya di Dubasnas dan pemenang terfavorit. Betul, Oke, alhamdulillah. Keren. Nah, kebetulan nih menurut saya dan saya sendiri dulu juga kurang tahu apa itu duta bahasa gitu kan. Sebelumnya saya pernah mendengar ini perkenalan kalian berdua yang pakai lagu itu kayak gimana? Coba. Betul sekali. Kebetulan setiap kali kami perkenalan kita selalu bawa jula-juli, ciri khas dari Provinsi Jawa Timur. Masih ingat di Mas Alma untuk jula-julinya? Masih ingat dong Dubas. Mungkin kita mau coba ya. Semoga tidak fals ya suaranya. Semoga. Oke. Saya ingat-ingat dulu ya, kok saya agak lupa ini. Saya ingat sedikit tapi saya Sepertinya karena nggak mungkin saya niruin di sini. Oke, ada. Tulung Agung ono pantai Kemah, Lamongan ono tahu campur. kenal no aranku Dubas dan barek pasanganku. Dubas Alma. Soko Duta Bahasa Jawa Timur. Keren Untungnya sekali. masih ingat ya, kita udah lama ya. Oke, ini yang paling ikonik sih. Saya pernah lihat di Instagram. Oh, ternyata ada lagunya gitu. Terus Lamongan disebut lagi. Ini saya dari Lamongan nih. Tahu campur ya. Iya betul. Tahu campur. Oke. Nah, sebelumnya saya pengen tahu dulu latar belakang Dubas Ahdan dulu coba. Oke, latar belakang ya. Saya merupakan seorang lulusan sarjana hukum. Jadi memang saat ini saya sudah lulus, kebetulan lulus pada tahun 2024. Dan kebetulan saya ikut Duta Bahasa kan di tahun 2025 nih. Jadi selama 1 tahun kebelakang saya lebih berfokus kepada pekerjaan di bidang hukum. Dan saya juga tertarik di bidang bisnis. Jadi saya sedang menjalankan 2 hal ini. Seperti itu. Oke, gimana Kalau Alma? dari saya sendiri, saya merupakan mahasiswi Universitas Erlangga, program studi Administrasi Publik tahun 2023, angkatan 2023. Jadi sekarang semester 6, mau masuk semester 6. Oke. Kirain ini sebaya, enggak ya? Oh, alhamdulillah. Memang banyak yang bilang saya awet muda sih memang. Hey. Oke. Oh, berarti saya kira Dubas itu harus dari lulusan bahasa. Ternyata enggak ya, teman-teman ya? Tidak. Tidak. Oh ya. Kenapa nih Ahdannya dari hukum, Alma yang dari administrasi apa? Publik. Administrasi publik tertarik untuk daftar Dubas dari Alma dulu. Oke, dari aku sendiri, awal mula tahu Duta Bahasa itu dari senior aku di Duta Wisata di Kabupaten Tulungagung. Beliau memberitahu ini ada pendaftaran pemilihan Duta Bahasa Jawa Timur gitu. Terus Duta Bahasa apa ya itu Mas gitu kan, aku tanya, terus coba deh cari-cari gitu kan. Terus akhirnya aku cari-cari tahu di Instagramnya Balai Bahasa sama Dubas Jatim. Terus wah ternyata ada ya Duta Bahasa, baru tahu nih. Terus dari situ oke deh, aku coba deh Mas, kita coba, siapa tahu kan dari situ banyak pengalaman, relasi dan wawasan tentang kebahasaan dan kesastraan seperti itu. Oke, terus tertarik ya coba dulu. Iya gitu. betul. Dan kalau nggak salah persyaratannya ada UKBI, ya enggak ya? Ketika sudah jadi finalis. Oh, Iya. jadi finalis baru UKBI. Oke, keren. Biasanya tuh sepengetahuan saya ya, biasanya kan tidak semua anak muda itu tertarik sama bahasa gitu. Jadi menurut saya kalian yang dari hukum, kalian dari
administrasi publik itu tertarik dengan bahasa itu sudah bagus sekali gitu. Oke, gimana Ahdan? Kalau saya sih memang berawal dari keresahan sebenarnya. Jadi kan pada tahun 2024 ketika lulus kuliah, saya mencoba ikut ajang juga duta wisata di Kabupaten Malang. Kemudian selama berjalannya pemilihan ini, kok saya lihat ya kebanyakan penilaian ini lebih mengedepankan orang yang bisa berbahasa asing. Saya pribadi lebih ke risih sih sebenarnya. Jadi ketika saya berupaya untuk menyampaikan argumen menggunakan bahasa Indonesia yang baik, cukup akademis, kalah sama orang yang menggunakan bahasa asing yang jadi orang-orang seakan-akan kayak, wih dia pintar nih bisa berbahasa asing, dia pintar bisa bahasa Inggris, sedangkan kita tidak dilihat, padahal yang paling penting kan substansi. Karena dasarnya dari keresahan, saya tuh bertanya-tanya gitu, enaknya gimana ya untuk menyuarakan hal ini, karena kalau kita bilang di lingkungan yang lain, orang pasti beranggapan kayak, ah emang kamu aja nggak bisa bahasa asing, emang kamu aja nggak jago, padahal kuncinya bukan di situ poinnya adalah gimana kamu bisa menyampaikan sesuatu dengan substansi yang jelas. Apalagi kan tujuan kita komunikasi kan agar orang paham nih kita berbicara tentang apa. Kebetulan juga ketika 2025 kita lihat ada pemilihan duta bahasa. Jadi lebih ke pembuktian sih sebenarnya. Saya mau kasih tahu ke orang kalau dengan kamu bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar, kamu bisa loh ikuti ajang duta bahasa, bahkan bisa sampai menang, dan kamu bisa memberikan pengaruh ke orang lain bahwa ternyata bahasa Indonesia itu keren. Itu sih kalau dari saya pribadi. Betul. Setuju sih. Untuk zaman sekarang ya, nggak bisa bahasa asing itu nggak keren, kan? Bisa bahasa Indonesia aja itu cupu gitu kan. Padahal nggak juga ya, sahabat bahasa ya. Jadi karena kita dari Indonesia menjaga dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu bahkan itu menjadi nilai plus ya. Harusnya begitu. Akan seru nggak sih kalau kita dengar kata-kata yang awam? Ya. Jangan yang awam deh, yang sering kali kita dengar tapi ternyata salah pengucapannya. Apa tuh ada? Sekedar, kan benar sekadar. Ya. Pelan-pelan kan lama-lama, oh iya ya, yang benar sekadar ya. Gadget. Kita bisa bilang gawai. Atau yang baru sih buat saya tuh kata respons misal. Ternyata S-nya nggak boleh ketinggalan tuh. Kita kan kadang cuma respon. Padahal respons S-nya harus ikut. Jadi kan sebenarnya seru gitu loh untuk kita telisik lebih jauh. Iya, oke. Yang paling seru buat saya itu adalah drive thru. Apa coba? Apa drive thru? Apa Alma? Sempet ini Mas dulu. Ini pertama kali pas saya dengar tuh kayak, wah kenapa ya orang Indonesia tuh nggak pakai ini gitu. Saya lupa sih. Saya sempat dengar juga drive thru. Oke, drive thru itu adalah lantatur, layanan tanpa turun. Oh iya. Betul. Keren kan padahal kalau dipakai. Gitu. Oke. Tapi kalian yang sudah punya wawasan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu penting, itu udah nilai plus sekali. Oke. Berarti kalian daftar Dubas itu tahun 2025 ya? Betul. Di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur dulu, kemudian menang menjadi juara 1, kemudian lanjut ke Dubasnas. Betul. Bisa diceritakan prosesnya dari daftar di Balai Bahasa Jatim dulu, gimana Alma? Mungkin dari pemilihan Duta Bahasa Jawa Timur ya. Kalau dari aku sendiri itu prosesnya, persiapannya untuk tes-tes yang ada di pemilihan Duta Bahasa Jawa Timur itu sih benar memperbanyak kosakata kebahasaan yang baru yang belum aku tahu nih, yang bener kayak tadi sekadar terus apotek praktek itu dari situ belajar, meskipun hal kecil nih tapi tetap aku banyakin wawasan tentang itu. Terus kemudian mungkin membahas kepercayaan diri sih itu. Jadi awal-awal ingin mengikuti Duta Bahasa Jawa Timur itu aku masih kurang percaya diri karena kan sebelumnya aku mengikuti ajang duta wisata sama duta lalu lintas, itu pun pasti berbeda kan dari duta bahasa yang mengedepankan substansi. Sedangkan duta wisata itu mungkin lebih ke visual. Iya, berpenampilan menarik lah. Ini ya poin utamanya gitu kan. Jadi ini tantangan nih gitu kan. Terus belajar hal baru gitu. Ya mungkin dari situ proses yang dari Duta Bahasa Jawa Timur. Kalau proses persiapan untuk Duta Bahasa Nasional nih sama Mas Adan,
dari awal kita pemenang satu itu, kita kan masih belum deket ya Mas ya, waktu karena Sekarang sudah intim. Oh, iya waktu karantina itu kami masih belum nggak pernah ngobrol nggak sih Mas? iya, kita nggak pernah ngobrol, nggak Iya. pernah komunikasi, nggak pernah Kayak- diskusi. Iya betul. Terus mulai pemenang satu itu kok nggak ada pesan dari Mas Adan nih, kan kita menunggu satu sama lain pesan dari Mas Adan juga nunggu dari aku gitu kan. Terus ya udah Mas Adan kita ditemuin waktu Agustus itu mulai persiapan Dubasnas dengan para mentor itu di Balai Bahasa. Nah mulai dari situ kami berdua mulai dekat nih. Mungkin saling tahu dulu lah kita kekurangan dan kelebihan dari masing-masing pribadi kita. Terus mulai dari situ setelah tahu nih akan lebih mudah untuk belajar tes-tes penilaian yang ada di Dubasnas seperti itu. Mas Adan bisa menambahkan. Iya, kalau saya sih pada saat pemilihan Dubas Jatim ya, jujur berat sih. Saya rasa paling berat itu malah pemilihan di Dubas Jatim daripada yang nasional. Menurut saya, karena memang karena dasarnya kan saya orang lulusan hukum ya. Orang hukum kan terkenalnya keras, tajam, omongannya cepet. Lalu ketemu duta bahasa yang harus difikirkan dulu ketika berbicara. Kita kan nggak bisa asal ngomong ya. Padahal kalau dulu kan kita ngeluarin kata-kata haram tuh masih cuek aja dulu, contoh yang mana di mana, dan juga itu kita cuek kan, tidak terlalu memikirkan. Kita juga mau campur adukan bahasa juga cuek. Semenjak masuk duta bahasa kita harus pelan-pelan nyusun kalimatnya lagi dengan benar. Itu sih PR utamanya. Kemudian belajar juga karena harus lumayan ya, karena dasarnya adalah dari hukum lalu ke duta wisata yang benar kata Alma, kita kan fokusnya adalah promosi ya, sebisa mungkin bisa menjual lah, gimana cara kita menjual suatu tempat wisata. Jadi kita jual, tiba-tiba ke duta bahasa yang cukup nasionalisme, menurut saya cukup nasionalisme, bener-bener cinta tanah air kayaknya harus ditingkatkan nih kalau ikut duta bahasa kayak gitu. Lalu bener kata Alma juga, itu persiapan yang cukup menguras tenaga di Jawa Timur. Pada saat ke nasional saya lebih tenang sebenarnya, apalagi alhamdulillahnya berpasangannya sama Alma, karena tiap orang kan punya kelebihan dan kekurangan. Kebetulan kelebihannya Alma ini bisa menghilangkan segala kekurangan yang dia miliki. Alma itu sangat pintar dalam menghafal, ingatannya sangat kuat. Jadi dia dikasih tulisan, dia baca 5 menit langsung hafal semuanya. Jadi lebih mudah. Jadi ketika saya coba riset, Wow, kalau sekarang banget kayaknya mendadak. bener-bener. Jadi saya coba riset, jadi riset sesuatu. Saya tipe yang gampang lupa. Jadi ketika riset sesuatu, kuncinya cuma belajar. Nanti apa yang saya omongkan akan beda dengan apa yang saya tulis. Sedangkan Alma bisa sama plek ketiplek dengan apa yang saya kerjakan. Yeah. Jadi kita diskusi tuh gampang, kayak kita ada apa ya, ramuan sendiri lah ketika menjawab. Karena kalau Dubasnas kan kita penilaian satu pasang. Ramuan kita adalah apapun pertanyaannya, Alma harus jawab duluan. Karena ibaratnya Alma itu bank ilmu itu ada di Alma semua, karena Alma hafal. Sedangkan saya nggak hafal. Jadi ketika Alma sampaikan, saya tinggal nambahin aja. Oke, berarti Gitu. kayak Alma akan menyampaikan secara harfiah, ya, betul. secara harfiah, secara literal, kemudian secara makna dan tambahannya baru ditambahkan oleh Pemanis aja. Sisanya Alma. cocok ya berarti ya, kayak saling melengkapi Iya, gitu, alhamdulillah. kompak gitu ya jadinya ya. Oke, seru sekali ini. Oke, ini teman-teman pas di Dubasnas, jarak setelah mendapatkan juara 1 di Balai Bahasa Jatim ke Dubasnas itu berapa bulan? Apakah cukup lama? Sebenarnya lama, cuman kami yang mulainya mepet. Oh, persiapannya. Persiapan yang Iya. mepet. Betul. Oke, apa aja persiapannya? Misalnya kalian harus menari gitu atau apa? Oh, Gimana? Coba ceritain. Mas Adan. Karena bagusnya Duta Bahasa Nasional adalah mereka sudah punya petunjuk teknis dan buku panduan penilaiannya apa. Jadi kita dari awal sudah tahu kalau di Duta Bahasa Nasional itu ada 7 aspek penilaian. Jadi latihan yang kita lakukan semata-mata untuk menunjang 7 aspek ini. Dan memang dari 7 aspek ini kita utamakan di penampilan talenta ya, penampilan talenta. Mengingat kami berdua pada saat Dubas Jatim, talentanya juga pas-pasan sebenarnya. Dibilang bisa nari Juga dibilang bisa, apakah bagus belum tentu. iya. Dibilang nyanyi bisa, apakah bagus belum tentu. Nah,
pada saat Duta Bahasa Nasional kita ditantang untuk membawakan suatu pertunjukan drama musikal. Jadi ada dramanya, ada musikalnya, ada tariannya juga. Dan Digabung dilatih- jadi satu. Digabung jadi Iya, satu. digabung. Dilatih oleh Dubas Deham ya. Iya, betul. Betul. Jadi semuanya memang disusun oleh Dubas Deham untuk pertunjukan talenta. Luar biasa sih Dubas Deham. Oh, jadi konsep seperti itu teman-teman juga dibantu dengan ini ya, alumni Dubas ya. Oh betul Iya. betul. Oh, kayak gitu. Untuk Duta Bahasa Nasional ini memang kami bisa bilang bahwa ini adalah hasil bersama, Iya, hasil dari kelompok. Saya rasa kalau hanya saya dan Alma saja yang berangkat, nggak akan sampai di hasil yang sekarang sih. Iya. Gitu. Oke, pasti sudah dipikirkan bersama, digodok dengan bersama gitu ya. Jadi misalnya kalian ingin menampilkan apa gitu, semuanya ikut turut andil dalam memberikan Iya, masukan gitu. Oke, berarti memang IKA Dubas ini cukup kompak ya, bisa dibilang seperti itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga terus kompak ya. Amin, amin. Terus kalian latihannya itu gimana? Setiap sore atau bagaimana? Hampir setiap hari sih, Iya. jujur. Setiap hari. Hampir setiap hari. Kita kan sempat magang di Iya, balai ya, magang di 1 bulan. balai, terus menginap di balai. Oh, menginap di balai. Iya, menginap di balai. Menginap. Sangat Saya sendiri tidak pernah menginap di balai. Ternyata mereka sangat totalitas sekali. Oke. Terus menurut kalian nih, pelaksana Dubasnas ini kan tadi kan Ahdan bilangnya tantangannya justru lebih susah di pas Jawa Timur. Jawa Timur. Karena menurut saya itu karena startnya ya, teman-teman betul. baru mulai ya. Betul. Nah, untuk Dubasnas ini keseruannya yang paling unik menurut kalian tuh apa? Kalau Duta Bahasa Nasional sih sebenarnya kalau saya pribadi ya saya lebih ke menikmati aja ketika sudah di tempat karantina. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata cukup seru loh melihat krida kebahasaan yang dibawakan oleh masing-masing provinsi yang ada. Jadi ada beberapa provinsi yang kayak ternyata mereka memikirkan krida sampai segitunya ya. Iya, betul. Ada yang memikirkan tentang misal kridanya Duta Bahasa Bali misal. Mereka bawakan krida tentang disleksia. Kita nggak kebayang sama sekali ternyata ada bahasan untuk krida dipasangkan ke disleksia ya. Atau misal dari Duta Bahasa NTT misal mereka bawakan krida kesannya sederhana tapi dampaknya besar. Mereka buat penyuluhan untuk rabies, untuk mengatasi rabies menggunakan seluruh bahasa daerah yang ada di sana. Karena cukup banyak dan permasalahan mereka adalah ya warganya tidak banyak yang bisa berbahasa Indonesia. Jadi saya rasa ternyata krida kalau berdasarkan dari keresahan dari provinsi masing-masing seru ya untuk dilihat kayak gitu sih sebenarnya. Oke. Oh, berarti kalian di sana kan ketemu dengan Dubas yang lain ya. Iya. Berarti bisa untuk membangun jaringan lah ya dengan teman-teman yang lain. Oke. Kalau menurut Alma gimana? Kalau Tentang dari Dubasnas ini. Iya, kalau dari aku sendiri kan kita bertemu dari yang terbaik yang ada di seluruh Indonesia. Jujur di awal kami berdua itu gugup masih Mas kayak ketemu nih dari berbagai daerah, nanti pada nyapa-nyapa nggak ya, takutnya nanti dicuekin Apa apa aja gimana dong. gitu. Halo. Halo teman-teman Dubasnas. Ya terus ternyata waktu nyampe sana mereka itu bener-bener baik banget, ramah, terus nyapa-nyapa kita, terus ini nyapa waktu ini konten kebahasaannya apa drama ya, kami berdua kan konten kebahasaannya drama gitu kan. Sketsa komedi gitu. Iya betul. Ya dari situ ini sih suka banget, banyak pengalaman dan jaringan dari teman-teman duta bahasa dari setiap provinsi yang ada di Indonesia. Oke, ini teman-teman sudah mengulas tentang Dubasnas cukup menarik ya. Jadi teman-teman yang ingin mendaftar Dubas ya, terutama misalnya ingin lanjut ke Dubasnas, bisa ikuti ya. Iya. Tahun ini ya. Betul, tahun ini. Ya, oke. Sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, kita simak dulu video pemilihan Duta Bahasa Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing,
Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan. Kembali lagi bersama saya Melisa di Sini Bahasa Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Nah, kali ini kita bersama Dubas Deham. Perkenalkan Halo. dulu, Dubas Deham. Baik, perkenalkan nama saya Dubas Deham. Saya dari Ikatan Duta Bahasa Jawa Timur tahun 2026. Dan kebetulan kalau tadi Dubas Alma dan Dubas Ahdan itu tergabung di Duta Bahasa tahun 2025, kalau saya sendiri tergabung di Duta Bahasa itu di tahun 2022. Oh, 2022 ya, berarti cukup lama ya Cukup lama, Dehamnya. sekitar mungkin 4 tahun yang lalu ya. Oke. 3 atau 4 tahun yang lalu. Berarti pengalamannya lebih banyak nih ya, sahabat bahasa ya. Insya Allah. Oke, kita perkenalan dulu latar belakangnya Dubas Deham seperti apa. Oh, baik, untuk saat ini Deham menjadi seorang pewara di daerah Jawa Timur, di acara-acara seperti acara kegiatan apapun. Kadang di Balai Bahasa juga Deham bertugas sebagai pewara, terus di pernikahan khususnya Deham bertugas sebagai pewara. Dan kali ini Dubas Deham berada di IKA Dubas, penjabat sebagai koordinator divisi Humas, seperti itu. Oh, Dan untuk di pemilihan Duta Bahasa sendiri, Deham bertugas sebagai koordinator divisi acara. Jadi nanti akan banyak bertemu dengan Deham untuk teman-teman yang bergabung di pemilihan Duta Bahasa Jawa Timur. nah, ini pasti ditunggu oleh sahabat bahasa ya. Betul. Pemilihan Duta Bahasa Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Oke. Kita akan bahas itu nih, teman-teman. Oke. Nah, untuk pemilihan Duta Bahasa tahun ini, tahun 2026, persyaratannya apa aja? Jadi banyak sekali persyaratan di Duta Bahasa ini. Pertama, pastinya mengamalkan nilai-nilai Tiga Tra Bangun Bahasa, mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Jadi ketiga aspek kebahasaan itu harus dipunya dan dimiliki oleh teman-teman yang akan tergabung di Duta Bahasa, seperti itu. Selain itu, teman-teman juga memiliki wawasan kebangsaan yang sangat luas. Jadi selain kebangsaan itu juga perlu dipelajari oleh teman-teman. Juga nanti tidak hanya bahasa, tapi sastra, budaya, dan pengetahuan terkait Jawa Timur itu perlu dikembangkan oleh teman-teman. Karena tidak hanya belajar tentang bahasa, tapi kita juga akan belajar mengenai budaya dan sastra, seperti itu. Dan pastinya sebagai duta di ajang manapun, kita harus memiliki kepribadian yang baik, terus penampilan yang menarik untuk teman-teman yang akan bergabung di Duta Bahasa, seperti itu. Oke, cukup menarik. Tadi harus ini ya, Trigatra Bangun Bahasa tadi. Jadi Betul. tidak boleh misalnya teman-teman hanya menguasai bahasa asingnya saja. Jadi harus terpenuhi 3 unsur itu. Oh ya, dan selain itu untuk persyaratan peserta itu kita saat ini membuka untuk peserta di umur 18 sampai 25 tahun, dan untuk waktu terakhirnya itu di 1 Oktober tahun 2026. Jadi maksimal di umur 25 tahun di tanggal 1 Oktober 2026 dengan melampirkan pindaian KTP, seperti itu. Oke. Jadi kalau seumpama umur 17 tapi di tanggal 1 Oktober 2026 itu belum umur 18, kita masih belum bisa untuk terima, seperti itu. Jadi harus 18 sampai 25 tahun di di tahun ini ya, Oktober, 1 Betul. Oktober. Oke. Untuk lini masanya seperti apa dulu, Bas Deham? Baik, jadi untuk lini masa sendiri itu pendaftaran, dan mungkin Deham sedikit jelaskan mengenai pendaftaran ya sebelum nantinya teman-teman akan kita bahas lebih dalam, seperti itu ya. Untuk yang pertama, nanti untuk yang ingin mendaftar itu harus ber-KTP Jawa Timur atau berdomisili di Jawa Timur, dibuktikan dengan surat domisili dari RT RW setempat. Jadi kalau seumpama kalian bukan dari Jawa Timur, masih diperbolehkan asal berdomisili di Jawa Timur selama 2 tahun ke depan sampai 2027, seperti itu. Terus untuk pengumuman semuanya akan diumumkan di kami Instagram, ada di laman juga di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, seperti itu.
Untuk lini masa selanjutnya pendaftaran ini sudah dibuka di tanggal 26 Januari, nanti akan kita buka sampai tanggal 20 Februari 2026. Jadi kemungkinan sekitar banyak lah ya. Pokoknya di bulan-bulan ini kita akan segera tutup pendaftarannya karena melihat antusias peserta sangat banyak sekali. Kebetulan beberapa hari yang lalu juga kita sempat mengadakan temu sahabat bahasa, itu interaksinya juga luar biasa dan saya berharap untuk teman-teman yang ingin bergabung di Duta Bahasa segera mendaftar sekarang juga. Oke. Terus nanti di tanggal 1 Maret 2026 kita akan umumkan bagi peserta yang lolos berkas. Jadi nanti akan ada seleksi pertama yaitu seleksi berkas, dan dimohon untuk berkas yang sudah diunggah melalui tautan itu dimohon dengan sangat untuk dicek secara teliti. Karena kita akan cek di sana secara berkala. Ketika teman-teman ada salah satu berkas yang kurang akan kami diskualifikasi atau tidak sesuai dengan kriteria di seleksi berkas ini. Terus selanjutnya untuk tes yang pertama setelah berkas itu nanti akan ada tes pertama, tes tulis yaitu tes tulis dan deklarasi ide. Untuk dilaksanakannya pada tanggal 5 Maret 2026. Ini tes tulisnya nanti yaitu esai, pembuatan esai dengan gagasan pribadi yang teman-teman susun dengan tema tertentu yang nanti akan diberikan oleh panitia di hari H. Jadi teman-teman nanti akan mendapatkan tema terus menulis esai sesuai dengan pendapat pribadi seperti itu. Dan di hari tersebut juga akan kita laksanakan tes deklarasi ide yang diberi tema. Nanti akan ada beberapa tema yang akan diputar di roda pilihan atau roda undian. Nanti setiap peserta akan mendapatkan satu tema dan mendeklarasikan ide seperti itu. Jadi dilaksanakan secara daring. Untuk busananya yang digunakan yaitu busana batik. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan di belakang. Terus setelah itu kita akan umumkan 3 hari setelahnya di tanggal 8 Maret secara daring pula. Untuk yang lolos nanti akan ada 40 peserta putra dan 40 peserta putri. Jadi 80 besar 80, seperti itu. iya. Terus setelah itu di tanggal 4 April 2026 kita akan laksanakan seleksi 2 atau wawancara. Kalau yang tadi dilaksanakan secara daring, yang kali ini akan dilaksanakan secara luring di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Untuk rangkaian tesnya itu apa saja? Rangkaian tesnya itu ada wawancara dengan banyak sekali tema di sana, pastinya tentang kebahasaan yaitu bahasa Indonesia, pemahaman tentang bahasa Indonesia, terus pemahaman dan kemampuan bahasa asing, pemahaman dan kemampuan bahasa daerah dan sastra daerah. Lalu nanti juga akan kita tanya mengenai krida bahasa yang telah disusun dan organisasi teman-teman. Jadi nanti kalau sahabat bahasa sudah belajar dan sudah bergabung di organisasi selama ini, jadi boleh nanti dipresentasikan gitu, dipaparkan seperti itu. Lalu 1 hari setelah seleksi tahap 2 kita akan laksanakan pengumuman finalis. Jadi tidak lama-lama kita laksanakan secara daring, dan 1 hari setelahnya kita akan laksanakan taklimat secara daring seperti itu. Dan untuk rangkaian yang spesial atau yang benar-benar berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun ini pemilihan Duta Bahasa akan melaksanakan karantina lebih dari 1 bulan. Karena sebelumnya hanya 1 minggu, tapi kali biasanya ini 1 1 bulan. minggu. Betul, biasanya 1 minggu, tapi tahun ini kita akan laksanakan 1 bulan lebih. Dengan kegiatan nanti ada daring, ada luring, ada banyak sekali penambahan tugas yang teman-teman perlu ketahui bersama bahwa kali ini spesial karena kali ini pemilihan Duta Bahasa Jawa Timur akan berkaca dan akan mirip dengan pemilihan Duta Bahasa Nasional. Jadi kalau teman-teman akan lolos mewakili Jawa Timur di nasional, itu kurang lebih rangkaiannya sama dengan pemilihan Duta Bahasa di Jawa Timur seperti itu. Jadi memang persiapannya diarahkan ke sana ya. Jadi biar misalnya mereka lolos sampai nasional tidak kaget gitu ya. Betul, Oke, betul. bagus. Dan nanti untuk prakarantina itu akan kita laksanakan di tanggal 8 dan 9. Karantina akan kita laksanakan tanggal 10 dan 11, dan puncak penobatan kita laksanakan di tanggal 12. Serta nanti setelah puncak penobatan kita akan laksanakan taklimat organisasi di tanggal 13 Mei. Semuanya akan kita laksanakan daring 6 hari di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur.
Oke, Jadi nanti sepertinya seru sekali ini. betul, finalis akan menginap selama 6 hari di Balai Bahasa setelah itu. Itu. Wow, oke. Tadi sudah dijelaskan oleh Dubas Deham persyaratannya, lini masanya juga seperti apa. Nah, untuk tata cara pendaftarannya nih, bagaimana? Apakah kita bersurat atau apa gitu? Baik, untuk tata cara pendaftaran kali ini sangat mudah sekali untuk teman-teman karena tahun sebelumnya dikumpulkan ke Balai Bahasa, dikirimkan dan sebagainya. Tapi kali ini sangat mudah karena teman-teman hanya perlu mengisi formulir pada tautan yang ada di Instagram. Nanti dicek aja di sana tautannya. Terus setelah itu formulir akan secara otomatis ketika teman-teman mengisi formulir tersebut, secara PDF-nya akan dikirimkan melalui pos L. Jadi tidak perlu mengisi secara pribadi, tapi nanti kita yang akan mengisikan dan mengirimkan melalui pos L masing-masing. Sangat mudah bukan? Oh iya. Terus setelah itu teman-teman perlu menyiapkan pindaian KTP atau mungkin kalau teman-teman belum ada KTP boleh menggunakan SIM atau KTM. Lalu teman-teman perlu menyiapkan foto terbaru menggunakan busana batik dengan background latar belakang warna putih. Nanti untuk sepatunya bebas menyesuaikan. Kalau bisa berwarna hitam seperti itu. Untuk penunjang, teman-teman perlu menambahkan sertifikat atau piagam penghargaan yang dipindai menjadi satu file. Nanti untuk maksimal lembarnya itu 3 file seperti itu. Jadi maksimal 3 3. justru. Kan kadang ada tuh mahasiswa yang sertifikatnya banyak sekali. Berarti dipilih yang terbaik aja ya. Betul, dipilih yang paling terbaik 3 saja seperti itu. Terus itu dijadikan satu file. Terus nanti ada kalau mungkin sahabat bahasa memiliki sertifikat kemampuan bahasa asing juga boleh dilampirkan. Lalu nanti ada surat perjanjian yang berisi tentang 5 perjanjian dan pernyataan ketersediaan. Di sana ada beberapa ketersediaan yang perlu teman-teman isi seperti itu. Untuk lebih jelasnya boleh dicek dulu di sana. Nanti di surat ketersediaan itu dilampirkan sebelum tanda tangan untuk dilampirkan meterai 10.000. Di sana nanti ditempelkan lalu teman-teman menandatangani lalu dipindai dan diunggah di tautan tersebut. Seperti itu. Untuk bahasa asingnya nih, Mas Yam, kan bahasa asing kan cukup luas ya. Apakah semua sertifikat bahasa asing bisa atau harus Inggris atau harus Mandarin justru? Oh, bebas untuk kemampuan penunjang di bahasa asing boleh, bebas bahasa asing manapun boleh diunggah di situ. Terus untuk teman-teman juga perlu menuliskan rancangan krida kebahasaan dan kesastraan. Di sana sudah kita sediakan kolom dengan maksimal kata 150 kata saja. Jadi tidak perlu banyak-banyak teman-teman, 150 kata di formulir tersebut. Betul, untuk menjelaskan kira-kira rancangan krida kebahasaan dan kesastraan itu seperti apa, seperti itu. Dan nanti seluruh berkas ini dicetak ketika teman-teman sudah lolos di tahap kedua. Jadi hanya untuk 80 orang saja yang perlu mencetak. Nanti dikumpulkan selama wawancara dilaksanakan. Jadi yang di Balai Bahasa. Seperti itu. Untuk nanti berkas akan diletakkan di map berwarna hijau untuk putra dan di map berwarna kuning untuk putri. Map berkancing. Map berkancing. Terus untuk berkas dikumpulkan saat wawancara tadi dibawa di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Untuk semuanya tinggal teman-teman cetak dari berkas yang kalian kirimkan. Jadi sangat mudah sekali, tidak perlu mengumpulkan. Terus di sana kita juga sudah sediakan untuk kolom-kolom yang teman-teman perlu centang untuk cek kira-kira apakah berkas saya sudah lengkap atau belum. Terus untuk segala informasi resmi teman-teman hanya bisa akses di Instagram kami di Duta Bahasa atau di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Seperti itu. Untuk segala pertanyaan boleh ditanyakan di Instagram Duta Bahasa atau Instagram pribadi saya, Apa itu? Deham Saputra. Deham Saputra, coba ya. Betul. Follow dulu. Diikuti boleh. Oke. Kemudian ini busananya. Tadi kan busana batik nih. Busana batik apa yang boleh dipakai? Baik, untuk kedua tes yang kita laksanakan, baik yang daring maupun luring, teman-teman menggunakan busana batik. Untuk yang putra berkemeja batik, untuk yang putri boleh bebas mungkin menggunakan gaun atau mungkin kemeja juga boleh. Untuk bawahan berwarna hitam. Kalau mungkin teman-teman tidak berhijab boleh menggunakan pendek di bawah lutut.
Kalau yang berhijab mohon menyesuaikan seperti itu. Untuk teman-teman yang tidak berhijab, mohon untuk tatanan rambut dibuat rapi, serapi mungkin. Dan untuk yang berhijab, warna hijab menyesuaikan. Untuk sepatu berwarna hitam, teman-teman yang putri boleh untuk menggunakan hak tinggi berwarna hitam tertutup maksimal 7 cm seperti itu. Dan untuk yang putri kami mohon dengan sangat menggunakan riasan. Untuk yang putra tidak diperbolehkan untuk menggunakan riasan. Dan pastinya rapi, wangi dan berpenampilan menarik. Oke. Itu saja. Jadi memang harus rapi, dilihat juga enak begitu ya. Mas Deham? Betul. Oke. Nah, untuk barang yang dipersiapkan, apakah ada misalnya kita harus membawa apa seperti itu? Oh, oke. Untuk tahap 1 karena kita laksanakan daring, teman-teman perlu menyiapkan komputer jinjing untuk mempermudah teman-teman karena nanti kita akan laksanakan secara daring. Terus aplikasi Zoom kemungkinan ya untuk pelaksanaannya. Untuk informasi lebih lanjutnya akan kita informasikan melalui grup. Lalu juga jaringan yang memadahi karena ini menjadi salah satu permasalahan dari peserta. Terkadang kita tidak bisa menilai secara maksimal karena jaringannya galat seperti itu. Jadi kalau bisa teman-teman menyiapkan jaringan yang paling baik di daerah kalian seperti itu. Terus juga menyiapkan penyuara jemala agar kita dapat mendengarkan dan teman-teman dapat mendengarkan informasi dari kami dan kami bisa mendengarkan informasi dari teman-teman secara maksimal seperti itu. Oke, sebentar, saya izin jeda dulu. Tadi ada yang menarik, komputer jinjing dan apa? Penyuara jemala. Mungkin sahabat bahasa ada yang nggak tahu apa komputer jinjing ya. Apa itu? Oke. Kalau komputer jinjing itu dalam istilah asing adalah laptop atau mungkin teman-teman menggunakan komputer biasa juga diperbolehkan atau mungkin teman-teman menggunakan tablet juga diperbolehkan. Kalau komputer jinjing tadi laptop ya. Tapi kalau penyuara jemala itu dalam istilah asing adalah headset. Nah, teman-teman biasanya kita menggunakan headset ya, terus earphone ya. Penyuara jemala ya diganti mulai Ini sekarang. pelantang. Oh, pelantang ya, teman-teman ya. Jadi istilah-istilah asing yang teman-teman perlu ketahui bersama ya. Terus selain itu di tahap pertama tadi ya secara daring, untuk yang tahap kedua yang secara luring teman-teman perlu menyiapkan tadi berkas. Jadi semua berkas harus dicetak, diletakkan di map sesuai laki-laki atau perempuan yang tadi ya, yang putra atau yang putri. Kalau putra berarti hijau, kalau putri berwarna kuning, di map berkancing, map plastik berkancing. Terus untuk jangan lupa membawa media pendukung Krida. Jadi teman-teman nanti akan membuat media pendukung. Kiranya kalau Kridanya anggaplah gimpapan atau mungkin teman-teman menggunakan kartu seperti itu ya, boleh disiapkan media penunjangnya seperti itu. Dan nanti akan ada proposal Krida sebanyak 2 eksemplar. Untuk templatenya akan kami kirimkan melalui grup ketika teman-teman sudah masuk di jajaran peserta 80 besar seperti itu. Lalu jangan lupa membawa alat tulis, dikira nanti akan ada kebutuhan untuk menulis. Juga jangan lupa untuk membawa botol minum pribadi teman-teman agar bisa minum ya, kalau mungkin haus atau mungkin deg-degan gitu ya akan berkurang sedikit. Dan obat-obatan pribadi kalau teman-teman ada mungkin penyakit tertentu seperti itu. Itu saja. Oke, ini sahabat bahasa sudah dicatat ya. Kalau nggak sempat mencatat, ikuti apa Instagramnya Duta Bahasa. Dubas Jatim. Dubas Jatim. Nah, atau Balai Bahasa Prof Jawa Timur. Atau Dubas Deham ya. Oh, boleh. Langsung aja tanya gitu. Oke, ini lebih ke pesan-kesan ini dari Dubas Deham yang sudah sejak 2022 ya mengikuti Ika Dubas ini, pesan dan kesan untuk peserta untuk pemilihan Duta Bahasa Jawa Timur. Misal kita harus seperti apa yang kita harus tingkatkan lagi atau seperti apa? Baik, kalau dari Deham sendiri pastinya harus tetap semangat karena dari 2022 hingga saat ini terbukti bahwa Deham masih berkontribusi di sini. Berarti banyak sekali nilai-nilai yang Deham dapatkan di Balai Bahasa, juga di
Duta Bahasa. Jadi untuk teman-teman yang ingin bergabung di Duta Bahasa, jangan ragu, jangan bimbang. Pastinya semua informasi, semua ilmu yang akan teman-teman dapatkan akan berguna di kehidupan. Karena kebetulan banyak sekali kesempatan-kesempatan menjadi pewara, bertemu dengan orang-orang penting, lalu bertemu dengan teman-teman saya di Ikatan Duta Bahasa yang memiliki banyak sekali prestasi, memiliki banyak sekali ilmu yang dapat kita bagikan bersama. Dan saya berharap teman-teman dapat mengikuti serangkaian ini karena ini merupakan salah satu petualangan yang seru bagi saya. Jadi jangan sampai kelewatan. Gitu aja. Oke, terbayang sih ya. Jadi teman-teman yang masih ada kesempatan ikut sangat direkomendasikan untuk ikut. Betul sekali. Oke, sahabat bahasa, tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Dubas Deham tentang serangkaian pendaftaran Duta Bahasa Provinsi Jawa Timur. Jadi teman-teman yang masih memiliki kesempatan nih, terutama umurnya masih dalam rentang 18 sampai 25 tahun, sangat direkomendasikan untuk ikut ajang pemilihan ini. Oke. Mari kita akhiri Sini Bahasa kali ini. Terima kasih Dubas Deham, terima kasih banyak. Dubas Alma dan Dubas Ahdan, dan terima kasih untuk kru siniar Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Untuk sahabat bahasa, jangan lupa untuk disukai, diberi komentar, dan terus ikuti kanal YouTube Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Oke, sebelumnya mari kita saksikan bersama video konten kebahasaan karya Duta Bahasa Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Ya Allah, Pak Ayu nggak budal, Pak. Jadi ono rapat nang Balai Desa. Suwene. Sik to Bu, sik ngombe teh iki lho. Wes kesuwen, ayo saiki wis salah, saiki ayo. Pak iki ngomong iku lho. Aduh. Suwene. Ini coba ngerti lho, Pak. Salah. Bu. Iki ndendi? Kok beda? Iki kudu balai desa, Bu. Iki kendi yo. Wes, Bu, sing tenang. Guys, iku. Ayo, dhewe takon nang bapak iku. Ngapunten, Pak. Nggih. Kula wis bisa ono. Nggih, nggih. Niki garwa kula. Oh alah, nggih, nggih. Niki Pak, kula badhe tanglet. Heeh. Sakniki tahun pinten nggih? Lan niki ten pundi, Pak? Nggih. Saiki iki 2025. 2025. Kenapa? 2025, Pak. Iya, 2025 iki di Kutha Malang iki. Kenapa? 2025 nggih. Heeh. Sanes 1945, Pak. Lah, iku 80 tahun kepungkur laan. Duh, Pak, ya nopo iki, Pak, kok aduh kesasar nang tahun 2025. Pak, mau apa balike? Tenang, tenang. Matur nuwun nggih, Bapak. Iya. Heeh. Oke. Monggo, Bapak. Iya. Apa sih Pak ya, duwe nyasar ku? Ya wah iku. Tulisane rek nang saiki. Lambene kok ngono. Iya, aku iku meneh moleh, aja nggo kuwi ae. Aku sik ujian. Moleh aku. Wes ta lah, aja telepon-telepon aku, Bu. Delok entar arek, Pak. Kok ngomong gak boso ngono sih? Masih nang telepon lah ya ngomong boso sih. Mbek wong tuane lho. Herek, kan ngerti gak sih? Iku mang yo, ana bapak-bapak desa sing gak ngerti aturan. Isane dhek iku liwat pas aku sing gawe konten. Jelas-jelas aku sing gawe konten kok gak sopan banget ya, tak celatu mbek aku. Gak ngerti tah iki selebgram. Ya buse arek iki. Loh, apa? Jane Pak, ayo Pak. Jelas. Kenceng Pak, urusane wong iku lho. Sik, Bu. Kok koyo seru ngono, Bu. Sik. Pak, wis. Bu. Ya Allah, Bu, arek iki, Bu. Lah kok tibae arek nulisi sing elek-elek ngono, Bu. Dek fotone wong. Kok wasar banget lho bahasane. Pak, wis. Urusane wong iku lho. Wis itu pirang tahun, Bu, dek masa depan. Gedunge wis mewah. Teknologi wis apik. Wis maju.
Tapi wong-wonge malah mundur, Bu. Lah yo Pak. Wong jaman saiki lho wis pinter-pinter kabeh. Nanging lali nganggo tata krama. Berbahasa bukan sekadar menyampaikan pesan, tetapi bagaimana cara kita untuk menyampaikan jati diri dan martabat suatu bangsa. Era digital memberi kita kemudahan tanpa batas. Namun, secanggih apapun teknologinya, tidak boleh membuat kita lupa untuk menjaga sikap dan tutur bahasa. Mari bersama-sama kita wujudkan santun dan cerdas berbahasa pada era digital. Oleh sebab itu, di tengah derasnya arus informasi, kita harus cerdas dalam memilih kata dan santun dalam menyampaikannya.